Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan mengintegrasikan library Tailwind CSS dengan proyek kita. Kalian bisa cek guide secara teksnya itu via Notion atau juga via video, tergantung yang kalian suka. Untuk link Notionnya itu akan saya share di platform Develop Edu. Di Develop Edu juga bisa dicek juga di deskripsinya itu udah saya tambahkan per video untuk teksnya. Jadi kalian bisa cek di YouTube atau di Develop Edu ya. Untuk langkah yang pertama itu kita akan buka tailwindcss.com-nya. Jadi kita akan lakukan secara step by step sesuai dengan official website-nya. Karena kita menggunakan Laravel, kita pilih di bagian framework guides ini, lalu pilih Laravel. Untuk proses instalasinya itu kita skip bagian yang pertama ini karena kita sudah lakukan sebelumnya. Kemudian kita lakukan install dengan kopas si komen yang pertama ini. Kita bisa buka Visual Studio Code dengan cara buka terminal di sini. Jadi untuk memunculkan terminal bisa pilih tab terminal, kemudian pilih new terminal. Nanti akan muncul terminal di bagian bawah sini. Saya akan coba paste untuk komen yang pertama. Ini akan menginstal Tailwind CSS di project kita. Kita tunggu untuk proses downloadnya. Jadi pastikan ada koneksi internet di laptop atau PC kalian. Jika sudah tampilannya seperti ini, kemudian kita akan lanjutkan ke bagian npx tailwind init p ini. Nah, komen yang kedua ini berfungsi agar membuat dua file baru, yaitu konfigurasi tailwind CSS dan post CSS-nya. Untuk di kelas ini kita akan mengubah file tailwind.config.js ini saja. Kita cek untuk langkah berikutnya itu kita perlu mengubah bagian konten di tailwind.config.js-nya. Kenapa? Karena agar file-file yang berekstensi blade.php atau .js atau .vue di project kita dapat memanggil si tailwind ini. Kita copy paste saja untuk kodenya. Langkah-langkah ini juga ada di bagian versi teks yang telah saya siapkan juga, jadi kalian bisa langsung kopas juga di deskripsinya atau di Notion-nya. Jadi bisa memudahkan kalian juga dalam pengerjaan website ini. Selanjutnya kita akan membuat satu buah file baru di path resource CSS, kemudian namanya itu app.css jika belum ada. Kita coba cek dulu apakah sudah ada atau belum. Kalau ada, kita buka saja. Kalau belum ada, kita buat file barunya. Jadi ada di folder resource, kemudian di CSS, kemudian nama filenya itu app.css. Kita copy paste saja. Ini berguna untuk si tailwind-nya itu berfungsi dengan normal di project Laravel kita. Selanjutnya kita lakukan pengetesan. Sebelum menjalankan npm run dev, kita akan ubah dulu file di bagian welcome.blade.php ini. Kita akan tambahkan satu kodenya. Yang pertama itu void ini. Jadi akan memanggil file dari app.css ini.
Kemudian kita tambahkan yang ini juga. Jadi akan menampilkan hello world di bagian welcome page. Saya coba tambahkan teksnya itu menjadi warna biru seperti ini. Saya coba clear dulu untuk terminalnya, lalu jalankan npm run dev, kemudian buka terminal baru. Caranya untuk membuka terminal baru bisa pilih new terminal seperti ini lagi, atau dengan cara icon plus di sini. Nah, di terminal pertama kita jalankan npm run dev, di terminal kedua kita jalankan php artisan serve. Karena untuk project Laravel menjalankan projectnya itu menggunakan komen php artisan serve. Kemudian kita buka localhost 8000, maka ada tampilan hello world seperti ini. Untuk teksnya berwarna biru karena kita tambahkan di sini, berarti sudah jalan. Untuk step menjalankannya itu npm run dev dulu agar si tailwind-nya jalan terlebih dahulu, baru si project Laravel-nya. Oke, selanjutnya itu kita akan menambahkan custom color dan juga custom font. Untuk custom color-nya sendiri telah saya siapkan di sini. Kita akan copy paste saja terkait kode yang ada di Notion atau di deskripsi nanti. Kita akan ubah di bagian tailwind.config.js-nya. Kita ubah di bagian sini. Nah, kita perlu mendefine dulu warna colornya itu apa gitu ya, nama custom colornya itu. Di sini saya akan gunakan namanya itu develop dengan kode 500. Kodenya ini bervariasi dari angka 0 sampai 900. Kalau tidak salah, kita bisa cek di bagian website Tailwind-nya. Contohnya itu kita nah, bisa dilihat di website ini ada beberapa kode seperti slate, gray, zinc, neutral, ada 50 sampai 950. Untuk angka 50 itu cerah sampai jika makin tinggi nilainya maka semakin gelap. Nah, karena di sini saya cuman perlu satu warna saja, saya akan gunakan namanya itu develop 500 dengan kode warnanya itu menggunakan kode hexa seperti ini. Ini akan berwarna biru. Saya coba jalankan ulang terlebih dahulu. Saya ubah dulu di sini sebelum jalankan ulang untuk pengetesan. Untuk penggunaan warna di Tailwind ini cukup mudah, yaitu tinggal ubah si nama warnanya saja. Untuk warna teks berarti teks develop kemudian kodenya 500. Jika kalian perhatikan sebelum di sini ada sedikit perubahan, birunya menjadi biru lebih muda, atau saya coba ubah dulu menjadi warna hijau agar terlihat perbedaannya lebih kontras. Yang asalnya berwarna biru menjadi warna hijau seperti ini. Kemudian saya coba jalankan ulang. Yang pertama itu jalankan npm run dev. Lalu yang kedua php artisan serve. Kemudian kita refresh halaman ini. Kita cek karena ini terhalang oleh gradient background, jadi terlihat cukup
tidak solid ya warnanya, tetapi jika kalian perhatikan beberapa frame warnanya itu hijau ya. Jadi itu sudah berubah warnanya dan custom colornya juga sudah berfungsi dengan baik. Jadi saya ubah dulu warnanya kembali menjadi warna hexa yang telah saya persiapkan. Oke, selanjutnya itu kita akan uh, menambahkan custom font di project kita. Kalian bisa langsung copy paste dari sini atau juga bisa melihat proses kenapa bisa ada kode di sini. Yang pertama itu kita akan buka website fonts.google.com. Di sini kita akan cari font yang akan kita mau. Untuk di kelas ini itu kita akan gunakan font Montserrat, Poppins, dan Berkshire Swiss. Jadi kita cari yang pertama itu font Poppins. Seperti ini. Diklik saja. Kemudian klik Get Font. Satu font family selected berarti kita cari yang lain yaitu Montserrat. Kita perlu yang paling atas ini. Ulangi saja. Kita klik Get Font. Kemudian yang terakhir Berkshire. Nah, kita klik Get Font lagi. Jika sudah, 3 font sudah didapatkan, klik tombol Get Embed Code, lalu pilih di bagian tab Web di sini, kemudian klik yang bagian Add Import ini. Lalu kita copy paste saja di bagian import sampai titik koma ini. Jangan sama stylenya, jadi importnya saja kita copy dulu, kemudian kita buka file app.css yang ada di folder resource ini. Kita tambahkan di paling atas ini. Oke, jika sudah kita akan edit untuk konfigurasi Tailwind-nya. Jadi agar ditambahkan di bagian extend sini. Jadi untuk custom color dan custom font family itu ditempatkan di bagian extend sini. Jadi untuk memudahkan juga dalam membaca konfigurasi Tailwind-nya juga dan juga agar tidak terlalu full ya. Karena di kelas-kelas saya sebelumnya itu file Tailwind config-nya itu full banget ya ditampilkan. Tetapi karena saya coba pelajari lagi bisa melalui cara seperti ini saja. Jadi lebih rapi dan lebih singkat untuk kodenya. Jadi cukup tambahkan field font family di dalam extend, di dalam tema extend. Jadi untuk colors dan font family-nya itu satu level seperti ini. Jadi nanti kita akan memanggilnya itu menggunakan kode yang di sini. Jadi misalkan jika pakai font Montserrat berarti font strip Montserrat. Jika Poppin font strip Poppins. Jika mau pakai Berkshire Swiss menggunakan font Berkshire saja. Ini adalah identifier dari konfigurasinya. Sedangkan yang di sini merupakan nama dari fontnya. Kenapa seperti ini? Karena kalau kalian lihat sebelumnya itu nama-namanya itu huruf besar ya. Berkshire Swiss, Berkshire spasi Swiss. B sama S-nya huruf kapital. Kemudian Montserrat M-nya juga kapital dan Poppins P-nya juga kapital. Jadi seperti itu untuk nama font family-nya itu disesuaikan saja. Jika sudah, kita coba edit lagi untuk di
file welcome.blade.php untuk pengetesan si font family-nya. Yang pertama kita akan coba font Montserrat saja terlebih dahulu. Kita save. Kemudian untuk amannya kita jalankan ulang npm run dev dan php artisan serve. Karena terkadang tidak langsung otomatis berubah. Untuk memastikan apakah fontnya Montserrat atau tidak, kita coba inspect elemen. Kita arahkan ke sini. Jika terhalang oleh gradient, kita coba hide dulu elemennya. Kemudian kita klik lagi tombol di sini. Lalu arahkan ke bagian teks hello world-nya. Di sini kalau kalian cek di video ada namanya font kemudian 30px Montserrat, berarti sudah berubah menjadi Montserrat. Kalau misalkan kita ubah jadi Berkshire Swash, kita jalankan ulang lagi agar lebih aman. Kemudian kita refresh. Saya coba ulangi untuk inspect elemennya. Di sini klik kanan, lalu pilih inspect, atau juga bisa pilih view, kemudian developer, lalu developer tools. Lalu di sini pilih icon paling pojok kiri atas untuk select an element. Lalu pilih bagian teksnya. Karena teksnya terhalang oleh gradient, kita tetap klik saja terlebih dahulu. Jadi nanti otomatis akan pindah tabnya ke elemen sini. Nah, untuk di bagian image-nya yang menghalangi, kita klik kanan, kemudian pilih hide element, kemudian kita klik lagi sampai berwarna biru, lalu pilih teksnya lagi. Maka kalau kalian lihat, fontnya juga sudah berubah menjadi Berkshire Swash. Jadi custom font family-nya sudah berhasil diintegrasikan juga ke project kita. Seperti itu. Kalian juga bisa cek-cek kembali secara guide versi teksnya jika ada komen yang cukup sulit jika dilihat via video, jadi tinggal kopas saja. Itulah langkah-langkah dalam integrasi library Tailwind CSS ini. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, bisa ditanya di grup Discord atau juga bisa mention saya di YouTube juga. Terima kasih dan semoga bermanfaat.